Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan ya materi tentang pengantar basis data di mata kuliah basis data semester 2 ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus membuat video rekaman ya, rekaman penjelasan materi gitu ya. Karena untuk minggu ini saya masih berhalangan hadir untuk bertemu teman-teman, untuk mengajar teman-teman di mata kuliah basis data, karena hari Selasa dan Rabu besok, Selasa hari ini dan Rabu besok itu saya menjadi penguji UKK di SMK Rejo Tangan, sehingga saya tidak bisa ngajar di kampus karena saya ditugaskan dari fakultas dan dari rektorat untuk menjadi penguji di SMK Rejo Tangan. Nah, untuk mengganti kekosongan mata kuliah saya, nanti saya akan menjelaskan materi pertemuan awal basis data ini melalui rekaman video ini. Baik teman-teman, jadi untuk pertemuan perkuliahan kita hari ini ya melalui daring ini ya, nanti silakan teman-teman menyimak video penjelasan ini, dan sebagai pengganti absensi nanti akan saya beri tugas ya, kemudian dikumpulkan di LMS. Nah, pengumpulan itu nanti yang akan saya jadikan acuan absensi kehadiran di pertemuan hari ini gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama ini saya tidak akan membahas terlalu dalam materi basis data. Saya akan menjelaskan pengantar basis data ya, dan mungkin nanti juga akan saya beri selingan untuk kontrak kuliahnya bagaimana selama 1 semester ke depan. Baik teman-teman, saya mulai dulu. Jadi materi kita hari ini adalah pengantar basis data. Nah, mungkin ya teman-teman masih sangat asing ketika mendengar apa itu basis data begitu ya. Karena di mata kuliah semester 1 kemarin tidak ada yang menyinggung sama sekali tentang basis data. Namun ya teman-teman, basis data ini merupakan sebuah basic ya ketika kalian belajar di program studi informatika. Ya. Jadi seorang programmer itu juga harus mengenal basis data, meskipun basis data itu ya kalau kita lihat di dunia pekerjaan, di sebuah katakanlah di sebuah perusahaan software house, basis data itu juga ada yang menangani sendiri gitu ya. Programmer ada sendiri untuk ngoding ya, basis data itu juga ada spesialisnya sendiri. Namun ya sebagai seorang programmer itu juga harus mengerti apa itu basis data. Nah, gampangannya begini teman-teman. Sebenarnya apa sih basis data itu? Saya contohkan aja seperti ini. Ketika saya buka sebuah Google ya, atau gampangannya saya buka sebuah siakat. Nah, mungkin gini ya. Tampilan siakat itu seperti ini. Kemudian saya login dulu. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah sebuah website atau sistem informasi, atau biasa kalian sebut sebagai sistem siakat. Ya, yang dimana alamatnya adalah siakat.upi.ac.id gitu ya. Kemarin ketika KRS kan teman-teman pasti mengakses ini, siakat.upi.ac.id. mungkin perbedaannya ini adalah halaman untuk dosen ya, menunya lebih banyak dibandingkan, atau menunya berbeda dengan menu punyanya teman-teman ketika login gitu, karena punya teman-teman adalah login sebagai mahasiswa. Jadi gampangannya begini, apa sih yang disebut sebagai basis data? Yang teman-teman lihat seperti ini ya,
seperti di layar yang saya tampilkan ini adalah tampilan dari website, teman-teman. Nah, terus basis data itu fungsinya di mana? Basis data itu adalah yang menyimpan data-data ini. Misalkan nih, saya buka salah satu menu bimbingan akademis. Ya. Saya buka bimbingan akademis. Nah, di sini muncul nih nama-nama mahasiswa yang menjadi bimbingan saya. Gitu kan ya. Di sini muncul semua nih sampai ke halaman 8. Ya. Nah, data ini ya teman-teman, data ini nanti disimpannya di yang namanya basis data atau bisa juga disebut sebagai database. Ya. Jadi tampilan nama-nama mahasiswa di sini ini tidak hanya nempel di mukanya website saja. Jadi ini nanti ada tempat menyimpannya. Ya, ada tempat menyimpannya. Seperti kalau teman-teman datang ke Indomaret, contoh ya, mohon maaf saya sebutkan nama sebuah retail atau ke sebuah toko kelontong gitu ya. Atau toko apa ya? Toko Madura begitu ya, yang 24 jam gitu ya. Atau Indomaret lah biasanya. Nah, di Indomaret itu kalau teman-teman masuk ke toko, itu kan ada barang-barang yang sudah ditata rapi. Gitu kan? Dimana teman-teman mau beli sabun, dimana teman-teman mungkin mau beli makanan, itu kan sudah ditata rapi tuh, di rak-rak itu. Itu kalau misalkan saya istilahkan ya, saya istilahkan di website, ya ini tampilannya. Ya, tampilannya seperti itu. Jadi ditata per kategori barang. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau masuk ke dalam lagi, di belakang itu pasti ada yang namanya gudang. Ya, tempat di mana naruh stok barang yang ada di depan. Nah, gudang itu yang kalau saya tarik ke dalam sebuah sistem informasi, gudang itu bisa disebut sebagai database atau basis data. Nah, terus apa yang akan kita pelajari nanti di basis data? Jadi, kalau kita bicara tentang pergudangan ya teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang pergudangan, jadi gudang yang bagus itu harus ada ilmunya. Ya. Jadi bagaimana menata barang ya, menata barang supaya barang itu tidak rusak, menata barang supaya barang itu nanti cepat ditemukan. Nah, gitu. Kalau kita belajar pergudangan kurang lebih seperti itu. Jadi nata-nata barang itu pasti ada ilmunya. Sama halnya dengan kita kalau mau nata data. Ya, meskipun kita punya data yang kita taruh di gudang, jadi kita tuh harus punya ilmu bagaimana cara menata data di dalam gudang tersebut. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah basis data. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu sedikit gambaran apa sih sebenarnya basis data. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini untuk kontrak kuliah kita ya selama 1 semester. Jadi kalau mungkin teman-teman langsung lihat di poin keempat, itu sudah ada yang namanya tugas besar. Atau biasa kita sebut juga tugas akhir semester. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya mata kuliah basis data ini adalah mata kuliah yang basicnya praktikum. Ya, makanya sama prodi kemarin diplotting di ruangannya di lab, gitu ya, supaya karena mata kuliah praktikum itu memang layaknya di lab. Gitu. Nah, jadi kalau saya saya runtut lagi di kontrak kuliah ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian ada tugas harian, kemudian ada UAS. Ya, UAS ini nanti bisa fleksibel, bisa saya ganti dengan UTS juga. Dan yang terakhir, yang paling tidak kalah penting lagi adalah ada yang namanya tugas besar atau tugas akhir semester. Nah, tugas besar atau tugas akhir semester ini apa? Tugas besar ini adalah, jadi nanti teman-teman itu harus mengerjakan sebuah project. Ya, karena mata kuliah basis data itu adalah mata kuliah berbasis project. Jadi nanti projectnya apa? Projectnya ya bikin aplikasi. Gitu. Ya. Ini adalah lanjutan dari mata kuliah semester 1 kemarin. Mungkin teman-teman sudah
diajarkan bagaimana sudah mengenal pemrograman dasar gitu ya, atau di mata kuliah yang berbasis coding tapi codingnya masih dasar. Nah, nanti teman-teman implementasikan kemampuan coding dasar itu dengan menambahkan sebuah basis data. Ya, meskipun ya proyeknya ini bukan proyek yang besar, bukan skala besar, tapi saya harap nanti sudah bisa mengembangkan sebuah sistem informasi ya yang sudah ada basis datanya. Gitu. Jadi datanya itu nanti sudah disimpan di basis data. Nah, untuk persentasenya saya bagi rata ya, dari 100% masing-masing saya persentase 25%, ada kehadiran 25%, kemudian tugas hariannya 25%, kemudian UASnya 25% dan tugas besarnya 25%. Ya, jadi kalaupun teman-teman nanti ada kurang ya, ada kurang di poin 1, 2 atau 3 itu nanti kalau dibuat rata seperti ini masih terbantu. Biasanya kalau semester-semester awal itu memang saya buat rata seperti ini. Ya, biar apa? Biar nggak kaget gitu ya. Karena mata kuliah basis data ini nanti adalah mata kuliah pertama kalian yang mungkin ada tugas besarnya. Untuk mata kuliah selanjutnya di semester 3, 4 sampai 6 ya itu nanti kalian pasti lebih banyak ketemu dengan mata kuliah yang harus ada tugas besarnya gitu ya. Jadi setiap semester pasti kalian nanti akan membuat sebuah project gitu. Nah, untuk sistem perkuliahannya basis data ini adalah tatap muka ya teman-teman ya. Jadi nanti kita ketemu di lab ya. Kemudian kita nanti akan melaksanakan praktikum. Ya, praktikumnya di lab. Nah, di sini ada catatan ya, harus membawa laptop. Ya. Kalau yang belum punya bagaimana? Ya, kalau belum punya saya harap untuk segera punya begitu ya. Sambil nabung, sambil jalan nanti pokoknya diusahakan harus segera punya karena senjata utamanya informatika itu memang ada di laptop. Ya. Terus kalau yang belum punya saat ini, nanti bisa menggunakan komputer di lab. Gitu ya, teman-teman. Cuman saya sangat-sangat menyarankan ketika perkuliahan wajib membawa laptop bagi yang sudah punya. Karena apa? Karena nanti ketika ada tugas ya teman-teman ya, kalian itu harus mengerjakan di rumah juga. Kita nggak mungkin untuk mengerjakan praktikum plus tugasnya itu waktu di lab. Jadi saya yakin nanti kalian mengerjakan tugasnya itu juga ada kalanya di rumah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak bawa laptop, kemudian pakai komputer lab, jadi kalian harus mengcopy ya, mengcopy tugasnya dari lab, kemudian dibawa ke rumah, kemudian nanti dikerjakan di rumah, entah itu pakai laptop kakaknya atau temannya dan lain sebagainya. Jadi ribet. Mending pakai laptop, nanti praktikumnya pakai laptop. Jadi kalaupun ada tugas, nanti tugasnya sudah ke-save di laptopnya. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, sistem perkuliahannya kita nanti akan menggunakan LMS, ya asinkronus. Jadi sudah saya aktifkan nanti semua materi, semua tugas itu melalui LMS. Ya, sekali lagi saya ingatkan di awal perkuliahan saya tidak akan menerima pengumpulan tugas melalui WA. Ya, jadi tolong diperhatikan kalau misalkan dikasih rentang waktu pengumpulan tugas itu 1 minggu, ya harus dikumpulkan dalam rentang waktu 1 minggu. Jangan sampai telat. Gitu ya, karena saya tidak akan menerima pengumpulan melalui WA ataupun lewat email. Saya maunya melalui LMS gitu. Nah, sekarang saya mau masuk materi ya terkait dengan pengantar basis data ini. Sebenarnya apa sih pengertian basis data itu? Jadi pengertian basis data itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Jadi kita itu seakan-akan memiliki data yang harus kita simpan di dalam gudang dan kita harus belajar bagaimana cara manajemen gudang tersebut. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah basis data. Nah, sebelumnya ya beberapa tahun lalu ya, mungkin teman-teman masih ingat
di Indonesia itu dihebohkan dengan beberapa kasus atau kejadian terkait dengan ancaman kebocoran data, begitu ya. Apapun itu ya, data apapun ya. Contohnya di sini saya sebutkan data Pertamina, itu juga sempat diancam bocorkan. Dan siapa pelakunya? Mereka mengaku dari hacker ya, dan yang namanya itu Bjorka ya. Entah siapa itu Bjorka, setahu saya sampai sekarang ini belum terungkap ya, dan dari mana asalnya ini juga belum terungkap. Nah, seperti inilah teman-teman pentingnya sebuah basis data. Jadi kalau kita punya data hanya sekedar disimpan di dalam gudang tanpa ngerti bagaimana cara memanage, bagaimana cara menata, dan yang paling penting adalah bagaimana cara mengamankan ancaman-ancaman seperti ini nanti akan kita hadapi. Gitu ya. Bahkan Biorka kemarin juga mengancam untuk membocorkan data pribadi dari mantan presiden Bapak Jokowi ya. Nah, ironisnya ya teman-teman ya, di pemerintah ya, khususnya di Indonesia ini, tanggung jawab keamanan data itu saling dilempar begitu ya. Contohnya ya, ini saya tulis juga dulu ada namanya Menteri Komunikasi dan Informatika, namanya siapa ya, saya lupa, Johnny G. Plate ya. Itu merespon DPR soal tanggung jawab bocor data. Ya, responnya apa? Ini bukan tugas Kominfo. Nah, terus tugasnya siapa? Ya, kebocoran data ini tugasnya siapa kalau bukan tugas Kominfo? Padahal tugas Kominfo itu adalah salah satu kementerian ya yang sangat bersinggungan dengan keamanan data. Kemudian ada juga namanya BSSN, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara, merespon Menkominfo, keamanan cyber itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, ini kan saling melempar. Ya. Padahal data itu sekarang kalau dibocorkan itu sangat-sangat berbahaya begitu ya. Ya. Contohnya kalau misalkan ya, bayangkan saja yang bocor itu adalah data dari perbankan. Ya. Nomor rekening bocor, passwordnya juga bocor. Nggak usah jauh-jauh ke perbankan deh. Bagaimana kalau misalkan data dari Gmail kita itu bocor? Nah, kira-kira apa yang harus kita perbuat begitu? Otomatis kalau Gmail bocor, semua data yang kita miliki hampir semua juga pasti akan bocor. Karena pusatnya ada di Gmail. Apa-apa sekarang pakai Gmail, login pakai Gmail, gitu. Harus sinkron dengan Gmail. Semua ya, semua pokoknya melalui Gmail. Nah, makanya kalau menurut saya ya, yang namanya data kalau sudah diunggah ke dalam internet itu tidak akan aman. Ya, tidak ada istilah data itu aman kalau menurut saya pribadi, karena ya suatu saat pasti bisa kayak gini. Ini masih satu hacker yang namanya Bjorka ya. Masih banyak hacker-hacker lain kalau misalkan mereka iseng untuk mengulik data yang kita miliki, ya bisa jadi data kita itu nanti akan bocor. Begitu. Makanya itulah pentingnya kita harus mengerti bagaimana memanajemen data kalau kita nanti berprofesi sebagai programmer gitu. Nah, pengertian basis data lagi kalau saya tarik ke penjelasan yang lebih konvensional, bisa dibilang basis data itu adalah seperti lemari arsip atau juga tempat penyimpanan, atau bisa juga buku telepon, bisa juga lemari, bisa juga seperti brankas. Ya, itu basis data ya, lemari itu basis data ya. Lemari arsip itu, brankas itu juga basis data, tapi itu adalah data yang konvensional. Data konvensional itu seperti apa? Ya data yang masih berupa wujudnya. Buku itu data loh. Ya, buku itu data. Kemudian apalagi ya? Buku telepon. Kalau teman-teman lihat buku telepon, di dalamnya itu banyak nama dan nomor telepon orang-orang. Itu juga data. Tapi kan dia masih sifatnya konvensional, belum digitalisasi begitu. Kalau digitalisasi seperti apa? Ya kalau kamu lihat Siakat, ya itu sudah digitalisasi. Bayangkan sekarang teman-teman, ketika
siakat ini belum ada. Ya. Jadi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk KRS itu harus kalian simpan secara fisik, ya. Meskipun sekarang walaupun sudah ada siakat, kalian juga tetap butuh sesekali ngeprint begitu ya, ngeprint KHS, ngeprint apa begitu ya, ngeprint kartu ujian begitu. Tapi setidaknya saya yakin 90% dengan adanya siakat, data mahasiswa, data dosen, dan data yang ada di UB itu sudah terdigitalisasi. Begitu. Mudahnya seperti itu ya. Itu adalah pengertian basis data kalau kita tarik ke pengertian yang konvensional. Nah, kalau secara ilmuwan ya, basis data itu apa sih sebenarnya? Definisi basis data ini ada beberapa yang menyampaikan. Yang intinya adalah ya, basis data itu adalah kumpulan data yang disimpan di dalam sebuah tools. Gitu ya. Nah, toolsnya apa? Toolsnya nanti banyak macamnya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini pengertian secara harfiah ya. Jadi basis data itu didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Oke, sekarang begini. Kita balik lagi ke siakat. Ya. Jadi bayangkan ketika kemarin ada surat edaran dari dosen wali atau dari prodi untuk melakukan KRS. Bayangkan saja di UBI KRS itu dilakukan secara bersamaan. Ribuan orang melakukan KRS di waktu yang sama. Ya, katakanlah KRS itu seminggu. Ya, rentang dalam hari ke-1 sampai ke hari ke-7 itu hampir semua mahasiswa mengakses siakat. Bayangkan kalau data akademik itu masih disimpan di lemari manual dan ditaruh mungkin di BAU. Ya. Coba bayangkan dalam satu hari berapa orang yang antri. Ya. Karena apa? Karena kalau data itu kita simpan secara manual di lemari, berarti pelayanan itu harus manual juga. Harus manggil satu-satu, mencarikan datanya satu persatu, ya. Belum nyarinya itu lama banget ya, karena ribuan data yang dicari. Dan satu mahasiswa itu yang dibutuhkan tidak hanya KRS, tapi nanti juga bukti pembayaran, ya, KHS-nya memenuhi atau tidak, IPK-nya dan lain sebagainya. Katakanlah satu mahasiswa itu dibutuhkan 5 sampai 7 dokumen itu dan harus cari satu persatu. Itu kalau manual seperti itu. Tapi karena ini sudah terdigitalisasi, yang dimana data itu tersimpan di server, itu bisa diakses oleh banyak orang dalam satu waktu tanpa harus antri. Mungkin sesekali lemot ya, bahkan servernya down gitu ya. Karena memang ya itu sebenarnya ada antrian gitu ya. Tapi kan lebih mudah, kita harus mengaksesnya tidak harus di kampus. Mengaksesnya boleh di mana saja dan kapan saja, asalkan masih dalam rentang waktu 1 sampai 7 hari. Gitu, ya. Itu adalah pengertian basis data ya yang saya jelaskan dengan studi kasus yang mungkin teman-teman alami. Nah, terus bagaimana sih alur ya dari penggunaan basis data ini? Perhatikan ya. Ini adalah saya membuat sebuah bagan atau sebuah proses ya, proses bagan. Saya istilahkan mungkin teman-teman mengisi sebuah formulir, gitu ya. Mengisi sebuah formulir. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan sih kalau misalkan kita mengisi sebuah formulir? Pertama kita harus melihat data formulir, gitu kan, menggunakan komputer kita. Ya, kalau sudah kelihatan form formulirnya, kita input. Ya, mungkin kita memasukkan nama, alamat, nomor telepon dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah enter, kita save ya, itu akan ada proses teman-teman. Nah, proses di situ itu yang nanti yang bekerja adalah basis data. Jadi datanya itu nanti akan dicatat di namanya SBD, sistem basis data. Kemudian setelah dicatat, disimpan, baru nanti diinformasikan. Ya kan, biasanya kalau teman-teman mengisi form ya, nama, alamat, bla bla bla, ketika di save itu akan ada loading ya, keluar-keluar gitu, itu adalah sebuah proses.
Nah, nanti kalau prosesnya sudah selesai, data yang teman-teman masukkan nanti akan tampil di layar laptop atau komputer teman-teman lagi. Nah, proses input datanya itu nanti ada di pemrosesan SBD ini, sistem basis data. Nah, kemudian ya, kalau pemrosesan file tradisional itu seperti apa sih? Plus minusnya. Kalau file tradisional ya kita tahu sendiri ya, data itu menjadi terpisah dan terisolasi karena antar file itu data tidak akan terhubung ya. Kemudian munculnya redundansi data. Redundansi data itu apa sih? Ada kemungkinan data tersebut terduplikat. Ya, mungkin teman-teman lupa nih. Dulu sudah pernah ngeprint KHS semester 1. Kemudian ngeprint lagi karena lupa, dikira belum ngeprint tahun ini atau semester ini, ngeprint lagi. Nah, itu intinya adalah terjadi redundansi. Ada duplikat di situ. Kemudian berpotensi terjadinya inkonsistensi data, yaitu jika dilakukan modifikasi data di suatu file akan tetapi di file yang lain ya, yang berisi data yang sama dengan data yang dimodifikasi itu tidak dilakukan. Itulah susahnya kalau kita menyimpan data secara konvensional atau tradisional. Ya, beda dengan kalau kita menyimpan di basis data yang sudah terdigitalisasi gitu ya. Kita mau bayangkan kita kalau misalkan di website ya, kita mau menge-search data gitu kan tinggal klik search kemudian dicari nama gitu kan langsung keluar. Bayangkan kalau kamu ya, teman-teman mencari data di sebuah lemari arsip, mencari dokumen di sebuah lemari arsip, susah nggak kira-kira? Saya yakin akan lebih susah gitu dan akan lebih lama minimal dibandingkan kalau datanya itu sudah terdigitalisasi dan disimpan di database. Nah, kemudian ya tadi pengertiannya ya. Jadi kalau di dalam database itu nanti teman-teman akan mengenal namanya DBMS, Database Management System. Apa sih DBMS? DBMS itu adalah aplikasi yang digunakan untuk memanage data. Ya, kalau kalian lihat di samping ini ada beberapa merek dari DBMS ya, atau beberapa nama dari DBMS. Mungkin teman-teman juga sudah sedikit familiar. Ada yang namanya Oracle, ada MySQL, ada namanya DBase, PostgreSQL, kemudian ada SQL Server, Informix, dan lain-lain. Itu adalah software-software atau tool-tools yang disebut sebagai DBMS. Jadi tools yang saya sebutkan itu tadi atau saya tampilkan di depan ini adalah tools yang biasa kita gunakan untuk mengatur, memanage database ya gitu. Nah, tanpa menggunakan DBMS untuk memanage data seperti data produk, data customer, dan data penjualan, ya kita harus simpan dalam bentuk file, misalkan di Excel. Nah, Excel itu database atau bukan? Excel itu database juga, ya, tapi kan bentuknya masih dalam bentuk dokumen, begitu kan? Kenapa kok bisa disebut sebagai database Excel itu? Ya, kita kan menyimpan data juga bisa di Excel. Ya, mungkin lebih familiar ya dibandingkan MySQL atau Oracle ya kalau Excel ya. Cuman Excel itu memang tidak sepowerful DBMS yang saya sebutkan. Ya, kemampuannya masih jauh ya di bawah DBMS yang saya sebutkan ini. Dan DBMS biasanya berjalan sebagai aplikasi server yang digunakan untuk memanage data. Kita itu hanya tinggal memberi perintah ke DBMS untuk melakukan proses manajemen datanya seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data. Dan contoh-contoh DBMS yang populer ya, itu ada MySQL, PostgreSQL, MongoDB, serta Oracle. Dan semua DBMS yang saya sebutkan ini tidak semua gratis ya. Banyak yang berbayar juga. Hanya saja nanti kita untuk belajar kita akan menggunakan yang gratis saja tidak apa-apa. Nah, kemudian ya, ini adalah skema dari database ya teman-teman. Jadi di database nanti teman-teman pasti akan mengenal yang namanya SQL atau biasa sebut juga query ya. SQL atau query itu kalau dalam pemrograman itu coding gitu ya. Tapi kalau di database biasa kita sebut sebagai SQL atau query. Nah, untuk saat ini cukup tahu dulu aja, cukup ngerti dulu aja apa itu SQL begitu ya.
tidak perlu tahu cara menggunakannya bagaimana. Itu nanti akan kita bahas dalam 1 semester ke depan. Nah, dalam database client ya, database client itu adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS ya. Jadi nanti akan saya contohkan ya, contoh-contoh dari DBMS yang akan kita gunakan dalam 1 semester ke depan itu apa. Jadi ada istilah namanya database client. Kemudian ada juga namanya database file ya. Kemudian ada juga yang namanya SQL. Ya, ini adalah istilah-istilah nanti yang akan kita bahas dalam 1 semester ke depan. Dan yang paling penting menurut saya adalah ini, teman-teman, SQL. SQL itu adalah singkatan dari struktur query language ya, merupakan bahasa yang digunakan untuk mengirim perintah ke DBMS. Dan SQL adalah bahasa yang mudah karena hanya berisi instruksi untuk menyimpan, mengubah, menghapus atau mengambil data melalui DBMS. Secara garis besar, semua perintah SQL itu di relational database itu hampir sama. Namun biasanya memang tiap DBMS ada improvement yang membedakan hal-hal kecil. Ya, jadi yang tadi saya sebutkan ya, misalkan nanti kita akan menggunakan MySQL. Ya, MySQL dengan Oracle itu berbeda. Atau MySQL dengan Postgre itu berbeda. Berbeda cara penggunaannya, tapi pada intinya query-nya itu sama. Ya, misalkan kalau kita mau menampilkan sebuah data, nanti ada istilah query namanya select. Ya, apapun DBMS-nya untuk menampilkan query, menampilkan data itu select. Ya, sama halnya kalau mungkin teman-teman belajar bahasa pemrograman PHP sama Java gitu ya. Mereka itu sama fiturnya, cuma untuk apa ya istilahnya? Untuk penggunaannya itu sedikit berbeda, tapi tujuannya sama. Yaitu sama-sama membuat program gitu ya. Samanya dengan ini DBMS ya. Dia tuh hanya beda cara menggunakannya saja. Itu. Nah, yang akan kita pakai selama 1 semester nanti adalah DBMS yang kita sebut sebagai MySQL. MySQL itu adalah DBMS relational open source ya yang paling populer di dunia saat ini. Kenapa kok pakai MySQL? Alasan utamanya adalah dia open source atau gratis. Gitu ya. Dan MySQL ini juga sangat populer terutama di kalangan programmer yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sebenarnya tidak hanya PHP, MySQL ini juga bisa digunakan Java, bisa Python, bisa apapun saya rasa bisa. Tapi memang butuh penyesuaian saja. Yang paling mudah dia diintegrasikan dengan bahasa pemrograman PHP. Makanya website-website itu ya database-nya pasti menggunakan hampir semua menggunakan MySQL gitu. Nah, tampilan MySQL itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah melihat CMD ya. Jadi kita tuh nanti belajar MySQL itu ya seperti kita kalau berhadapan dengan CMD begitu. Hanya ada warna hitam dan putih gitu ya. Nah, jangan khawatir ya, nanti akan kita pelajari satu persatu, akan kita pelajari pelan-pelan dalam 1 semester ya. Dan kita punya tujuan nanti selesai mata kuliah basis data ini teman-teman sudah mahir dalam mengoperasikan atau memanajemen basis data. Nah, terus ada istilah namanya PHP MyAdmin. Apa sih PHP MyAdmin itu? PHP MyAdmin adalah perangkat lunak gratis yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan dimaksudkan untuk menangani administrasi database MySQL melalui interface web. Ya. Jadi MySQL itu bawaan dari pabriknya tuh kayak gini tampilannya. Cuman seiring berjalannya waktu ada yang namanya PHP MyAdmin. PHP MyAdmin itu fungsinya sama seperti ini. Ya. Fungsinya sama seperti MySQL. Tapi bedanya adalah PHP MyAdmin itu menyajikan ya data-data yang awalnya seperti CMD ini ke dalam sebuah website. Jadi lebih manusiawi. Ya. Tidak hanya hitam dan putih saja. Karena kita menggunakan PHP MyAdmin,
Ya, jadi tampilannya itu sudah seperti kita kalau mengakses website. Begitu. Nanti akan saya contohkan. Terus kaitannya apa? Jadi di dalam PHP MyAdmin ini teman-teman, di balik layarnya itu dia itu bisa mengoperasikan MySQL. Ya, kalau MySQL bawaan dari pabrik seperti ini. Tapi kalau nanti kita belajar MySQL ini menggunakan PHP MyAdmin, tampilannya akan lebih manusiawi, akan lebih enak untuk dipelajari. Begitu. Ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini kalau PHP MyAdmin ya. Jadi beda banget ya. PHP MyAdmin lebih user friendly dibandingkan dengan bentuk MySQL yang default dari seperti ini. Kemudian MySQL versus PHP MyAdmin. Ya, ini nanti akan semua yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Nah, untuk tugasnya ya teman-teman, tugasnya adalah ini. Jadi install PHP MyAdmin melalui XAMPP di laptop masing-masing. Yang pertama. Kemudian yang kedua, install aplikasi yang namanya Power Designer. Ya. Nah, saya jelaskan yang pertama dulu. Install PHP MyAdmin melalui XAMPP di laptop masing-masing. XAMPP itu apa toh Pak? Silahkan cari sendiri. Ini adalah tantangan ya, tugas pertama kalian di mata kuliah basis data. Apa itu XAMPP, apa itu PHP MyAdmin? Hubungannya apa dua aplikasi itu? Silakan nanti cari tutorial di YouTube bagaimana cara menginstal XAMPP dan menjalankan PHP MyAdmin. Gitu. Jadi nanti di pertemuan berikutnya saya akan ngecek masing-masing yang punya laptop sudah terinstall XAMPP dan PHP MyAdmin atau belum. Gitu ya. Dan yang kedua, install aplikasi Power Designer. Nah, Power Designer ini teman-teman, ini adalah aplikasi berbayar. Ya. Terus bagaimana? Apa kita harus beli? Nggak usah beli. Cari aja nanti crack-crackannya. Ya. Karena kalau tidak di-crack nanti akan terbanet gitu ya. Mohon maaf, saya bukannya mengajari untuk nge-crack gitu ya. Karena ini kebutuhan untuk belajar ya, mungkin akan dimaklumi begitu ya. Jadi silakan nanti Power Designer dan PHP MyAdmin XAMPP semua sudah terinstall di laptop masing-masing dan nanti saya cek di pertemuan berikutnya semua sudah ada di laptopnya. Ya, nanti akan saya ambil nilai. Begitu. Nah, bagi yang tidak punya laptop, bagaimana Pak? Bagi yang tidak punya laptop, gimana ya? Ya diusahakan harus punya, ya sambil nabung mungkin ya diusahakan tolong ya, karena nanti ke depan sampai semester 8 pun kalian juga butuh laptop gitu. Ya bagi yang tidak punya laptop untuk saat ini, ya nanti silakan di pertemuan berikutnya ketika di lab saya ingin yang tidak punya laptop itu menempati komputer-komputer yang ada di lab dan dicek apakah sudah ada PHP MyAdmin-nya dan XAMPP-nya serta Power Designer-nya. Gitu ya, itu nanti juga akan saya cek, saya nilai satu persatu. Begitu ya. Oke, sudah selesai. Itu adalah materi pengantar basis data untuk perkuliahan minggu ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena belum bisa hadir di pertemuan pertama ya. Karena ada suatu hal, ada tugas dari kampus, saya harus menjadi penguji di SMK Rejo Tangan. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Oh, dan yang terakhir ini teman-teman, saya contohkan ya. Ini loh yang disebut sebagai XAMPP itu. Aplikasi XAMPP itu ini. Ya. Jadi kalau kalian lihat ya, di sini ada MySQL sama Apache. Nanti kalau sudah berhasil menginstal, cara pakainya gini. Ini start ya, dia sampai nyala seperti hijau seperti ini. Dua ya, Apache sama MySQL-nya ini di start sampai hijau. Ya, kalau sudah silakan nanti di sini diakses menggunakan seperti ini, localhost ya. Localhost seperti ini. Nah, ini kalau sudah nyala semua, pasti nanti akan seperti ini. Ya, mohon maaf teman-teman. Sebenarnya ini bukan localhost 8080 ya. Kenapa kok punya? Sebenarnya aslinya seperti ini. Ya. Aslinya langsung diakses seperti ini. Ya.
localhost php admin atau dashboard gitu boleh. Sebentar, begini ya. Nah, harusnya seperti ini. Ini tanpa 8080. Nah, kenapa kok punya saya 8080? Alasannya ini teman-teman, perhatikan. Di XAMPP saya ini ada port 8080. Harusnya port default ketika kalian menginstal XAMPP itu bukan 8080. Saya lupa 80 saja atau 8000 saya lupa. Karena laptop saya ini bermasalah, masalahnya adalah port dari XAMPP saya ini crash dengan Windows. Akhirnya portnya itu saya alihkan ke 8080. Sehingga di sini juga saya mengaksesnya harus 8080. Gini. Kalau tidak diarahkan 8080 maka tidak bisa. Ya, saya contohkan seperti ini. Nah, dia nggak bisa. Dia jadi harus 8080. Nah, kalau punya teman-teman nanti install dinyalakan langsung bisa otomatis, tidak harus, jadi tidak usah dipindah ke 8080. Ya, karena punya saya ini spesial ya, apa namanya? Ada kendala begitu istilahnya. Gitu. Oke, silakan nanti dipelajari sendiri. Cari tutorial di YouTube itu sangat banyak sekali. Ya, saya harap minggu depan semua sudah berhasil menginstal. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.